Shalom, halo adik super kita dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Wah, Kak Gaby lihat dulu ya dari sini ya. Waduh, ternyata semua sudah siap, sudah duduk manis, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik super kids, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu bersama-sama ya. Yuk sama-sama dengan Kak Gaby, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, buat kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, jadi anak Tuhan yang mau taat dan mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami Tuhan, agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, adik-adik super kids. Wah, thank you ya. Semuanya sudah baik, sudah berdoa dengan baik, sudah duduk dengan manis dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Wah, gak kerasa banget ya adik-adik ya. Kita sudah sampai di minggu yang kelima adik-adik, kelima di bulan November. Salah, di bulan Oktober adik-adik, kita mau masuk di bulan November. Wah, cepet banget ya, sudah mau masuk bulan November adik-adik. Ingat enggak di minggu pertama lalu kita sudah belajar kalau kita ini anak-anak pemenang. Sekarang sebagai anak-anak pemenang kita harus belajar tentang arti kesetiaan. Nah, minggu ini Kak Gaby mau ajarin adik-adik tentang apa sih itu kesetiaan. Kalau bahasa Inggrisnya tuh loyalty ya adik-adik ya, kesetiaan. Yuk sebelum itu kita buka dulu kamusnya ya. Apa sih arti kesetiaan itu? Ya, kesetiaan berarti keteguhan hati, ketaatan, baik dalam persahabatan maupun perhambaan atau pelayanan. Nah, kesetiaan seringkali juga berarti kepatuhan. Di dalam perjanjian baru, kata setia itu memiliki 3 makna adik-adik, yaitu dapat dipercaya, taat menjalankan perintah, dan percaya. Nah, adik-adik kita udah tahu ya artinya setia itu ternyata juga ada taat dan juga percaya adik-adik. Nah, Tuhan Yesus tuh Tuhan yang baik banget sama kita ya kan, yang percaya Tuhan Yesus Tuhan yang baik, boleh katakan yes. Oke, semuanya percaya ya kalau Tuhan Yesus Tuhan yang baik, Tuhan yang sangat mengasihi adik-adik super kids, percaya dong. Nah adik-adik, Tuhan Yesus juga udah setia loh sama kita, setia setiap hari memberkati kita, melindungi kita, luar biasa banget ya. Tuhan Yesus pun juga dari awal sampai akhir hidupnya setia untuk menanggung segala beban dan rencana Tuhan yang sudah disediakan yang harus dijalani. Dari lahir sampai menebus dosa kita, Tuhan Yesus tetap setia. Bahkan sampai hari ini Tuhan Yesus masih setia loh sama adik-adik ya. Setia bangun pagi, kita bangun tubuh kita sehat, kita bersuka cita, kita punya keluarga yang baik, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa melihat-lihat di dunia ini bagus ya. Wah, itu tidak lepas dari kesetiaan Tuhan adik-adik. Nah, kalau Tuhan kita Tuhan yang setia, bagaimana nih sama adik-adik sekalian? Yuk supaya lebih mantap lagi kita baca di firman Tuhan ya. Kita buka di Mazmur 103 ayat 17 sampai 18. Yuk buka Alkitabnya semua. Kita baca bersama-sama ya. Mazmur 103 ayat 17 sampai 18. Tetapi
kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Sekali lagi ya, adik-adik Super Kids pasti bisa lebih semangat lagi. Yuk kita baca Mazmur 103 ayat 17 sampai 18. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Amin. Adik-adik Super Kids ya. Tuhan Yesus dituliskan di sini ya, kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Coba ngomong semua sekarang yang di onsite di gereja ataupun di rumah, ngomong dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Jadi artinya kesetiaan Tuhan itu enggak pernah habis. Dari selamanya sampai selamanya ada lagi. Jadi everlasting ya adik-adik ya, tidak pernah habis kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita anak-anaknya. Nah adik-adik, Kak Gebi punya cerita bagus nih. Yo, siapa yang udah tahu kira-kira? Ini filmnya Kak Gebi akan putar ya adik-adik ya, supaya adik-adik ngerti apa sih itu kesetiaan dari hal yang kecil aja ya adik-adik ya. Yuk kita buka video ini. Selamat menyaksikan adik-adik. Hachiko, the loyal friend. A warm wind blew as the last train left the station. The dog, who had been waiting at the station since 3 o'clock, searched through the crowd of late-night travelers for his owner's familiar face. Where was his master? The dog's master was never late, but tonight it seemed as though he wasn't coming home at all. Confused, hungry, and tired, the dog curled up in a corner of the station to wait for the morning trains. Hachi was born in northern Japan in November 1923. He was an Akita, a breed known for its loyalty and intelligence. Hachi was cream-colored, with pointy ears and an upturned tail. A few months after his birth, Hachi had been sent to Tokyo to live with Professor Ueno. Hachi and the professor had immediately become friends. Each morning, Hachi accompanied Professor Ueno to Shibuya Station. The professor would board the train and go to teach at Tokyo Imperial University. The last thing the professor saw as he got on the train was Hachi's wagging tail. The first thing the professor saw upon returning from work was Hachi welcoming him back. Hachi waited for the professor at the station every day. He had his own special spot from which he searched the crowds for his dear friend. Then, Professor Ueno and Hachi would walk home together. This daily routine continued for over a year until tragedy struck. One morning in 1925, Professor Ueno went to work as usual, but didn't return home. His heart failed, and he died suddenly at the university. Even though Hachi waited eagerly for his friend at the train station, the professor did not appear. The station master tried to tell Hachi to go home, but there was no way to explain to the dog that his owner was never coming back. The next morning, Hachi waited at Shibuya Station. He continued to wait for weeks and then months. The station master felt sorry for Hachi and gave him food and water. Professor Ueno's relatives came and took Hachi to their home. Nevertheless, the dog always found his way back to Shibuya Station. Every day, even in rain and snow, Hachi kept waiting, watching the trains, and hoping for his dear friend to appear. For the next 10 years, Hachi continued showing up at the station. He sat at the exact same spot each day.
Even though Hachi never saw the professor's face again, he always remembered where he was happiest, at Shibuya Station, waiting for his owner to arrive. Professor Ueno and Hachi had been together for only a short time, but the bond between them was unshakable. For people passing through Shibuya Station, Hachi became a familiar sight. They gave him food and water. Hachi allowed people to pet him, but his attention stayed focused on the trains. Then, in 1932, a newspaper printed a story about Hachi's loyalty. After that, people began adding Ko to his name, which is a friendly, affectionate way of creating a nickname for a male. His story touched the hearts of many people. Soon, people from all over Japan began visiting Shibuya Station to see Hachiko. They wanted to see this amazingly loyal dog. In March 1935, Hachiko's waiting ended. He died at his waiting spot at Shibuya Station. A famous Japanese artist had made a bronze statue of Hachiko. It was placed at the entrance of Shibuya Station, near the place where Hachiko last saw his dear friend. Unfortunately, during World War II, the statue was destroyed, but Hachiko was not forgotten. The original artist's son later made a second statue of the faithful pet. The bronze dog continues to wait at Shibuya Station today, looking toward the trains. Every spring, there is a festival to remember Hachiko and his loyalty. People bring flowers to place at the feet of his statue. They hear his story and remember what a special dog Hachiko was. Shibuya Station is now one of the busiest areas in Tokyo. Hachiko's statue serves as a place for people to meet or wait for others. Some people pause and reflect on the meaning of Hachiko's story. In a hectic world, Hachiko represents what is truly most important in our lives: love and loyalty to those who are dearest to us. Oke, adik-adik Super Kids, kita sudah lihat tadi videonya. Lucu banget ya videonya ya, gemes gitu ya sama anjingnya ya. Siapa kira-kira namanya anjingnya tadi? Ingat gak? Ya, namanya itu Hachiko. Duh, lucu banget ya. Hachiko ini adalah patung anjing yang setia tadi yang sudah diceritakan tadi ya, yang ada di Jepang, yang ada di Tokyo dan di kota Shibuya, adik-adik. Nah, dari Hachiko ini kita belajar ya, bahwa anjing aja itu bisa setia sama tuannya. Nah, anjing ya adik-adik ya, ini binatang. Binatang, kalau kita ini manusia, harusnya kita diciptakan lebih dari yang namanya binatang. Anjing aja di bawah kita bisa setia. Apalagi kita anak-anak Tuhan harus dong bisa setia. Setia sama siapa Kak Gebi? Setia sama Tuhan dong pastinya. Nah sekarang pertanyaannya, gimana ya caranya ya jadi anak-anak Tuhan yang setia? Karena kadang-kadang ini kita tuh sering loh lupa untuk setia. Iya, sering kadang-kadang kita ini jadi anak Tuhan, itu lupa berdoa, lupa ke gereja, ada lagi yang namanya males kalau disuruh berdoa, atau males untuk membaca firman, atau juga males untuk melayani Tuhan. Nah, ini adalah tanda ketidaksetiaan kita mengikut Tuhan. Kita harus berubah ya, mau ya adik-adik ya untuk berubah ya, menjadi anak Tuhan yang setia. Gimana caranya Kak Gebi? Yang pertama adalah taat sama perintah Tuhan. Yuk sama-sama katakan, taat sama perintah Tuhan. Oke? Siapa di sini mau jadi anak-anak Tuhan yang taat? T-A-A-T, taat sama perintah Tuhan. Semua pasti angkat tangan. Kita mau jadi anak Tuhan yang taat. Karena taat itu juga berarti setia, melakukan segala perintah Tuhan. Kalau Tuhan senang kalau anak-anak Tuhan itu suka memuji Tuhan. Yuk kita jadi anak Tuhan yang suka memuji Tuhan. Mulutnya dipakai untuk mengucapkan yang baik. Ya, tangannya dipakai untuk melakukan kebaikan, melayani Tuhan. Kakinya juga digerakkan untuk melayani Tuhan. Jangan yang males itu ya adik-adik ya, dibuang jauh-jauh. Karena kita harus menjadi anak Tuhan yang taat. Nah adik-adik kita sudah taat kepada perintah Tuhan.
Ya, terus gimana caranya ya? Kadang-kadang aku tuh lupa Kak Gebi, perintah Tuhan itu apa? Kadang-kadang kita tuh lupa Tuhan tuh suruh apa. Nah ini ya adik-adik biasanya sering ini lupa. Dan gak tahu apa tuh perintah Tuhan. Karena apa? Karena belum pernah membaca firman Tuhan. Nah sekarang kalau kita mau menjadi anak yang taat, anak yang setia sama Tuhan Yesus, yang mau menyenangkan Tuhan Yesus, kita harus mau membaca firman Tuhan. Siapa yang tahu lagunya? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke? Nah, semua udah tahu ya. Bahkan lagunya tuh sering kita nyanyikan, tapi kita lupa untuk membaca firman Tuhan. Hari ini Kak Gaby mau ingetin yuk adik-adik Super Kids, nggak perlu banyak-banyak langsung 10 ayat, nggak perlu adik-adik. Kita baca dulu, misalnya 5 ayat satu hari, atau 3 ayat satu hari. Yang penting kita baca secara konsisten. Apa tuh konsisten? Setiap hari kita harus membaca. Kak Gaby juga biasakan di rumah, Kak Gaby juga membaca firman Tuhan. Anak-anak Kak Gaby juga harus baca firman Tuhan supaya dapat mengerti apa sih kehendak Tuhan, apa sih perintah Tuhan. Enggak hanya itu saja loh adik-adik, dengan membaca firman kita bisa mengerti apa janji-janji Tuhan. Wah, di sini siapa yang suka janji dijanjiin? Janji nanti mami beliin permen. Wah, langsung seneng ya. Janji wes nanti kalau liburan kita pergi ke Batu gitu ya. Aduh langsung seneng ya mau holiday karena ada janji. Nah, kita dengan membaca firman Tuhan, kita bisa mengetahui janji-janji Tuhan yang luar biasa buat adik-adik Super Kids. Yo, siapa di sini yang tahu janji-janji Tuhan? Salah satu aja. Janji Tuhan kepada kita. Ada yang tahu? Iya, salah satunya yaitu masa depan kita itu gilang gemilang ya. Tahu nggak? Bersinar luar biasa masa depan kita, penuh harapan bersama-sama dengan Tuhan. Ya adik-adik Super Kids, Kak Gaby berharap, Kak Gaby berdoa juga adik-adik Super Kids bisa menjadi anak-anak Tuhan yang setia mengiring Tuhan. Seperti tadi video tadi, kalau anjing Hachiko saja bisa setia sama tuannya sampai matinya, kita sebagai anak Tuhan, anak-anak Super Kids, anak-anak yang dikasih Tuhan juga harus mau setia mengikut Tuhan Yesus. Oke adik-adik Super Kids, yuk kita sama-sama tutup dalam doa. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Setia mengikut Tuhan, setia membaca firman Tuhan, dan juga setia melakukan perintah Tuhan. Tolong kami Tuhan bisa menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan kehidupan kami, masa depan kami, kesehatan kami, orang tua kami dalam tangan kasih Tuhan. Mari yang percaya adik-adik katakan amin. Oke adik-adik Super Kids, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.